kami selaku Ketua Takmir Masjid Utsman bin Affan tidak akan mengadakan Jumatan lagi mulai Jumat besok. Dan yang ketiga, kami tidak akan mengulangi lagi perihal-perihal seperti khutbah kami yang tentang Maulid Nabi maupun yang lain-lainnya yang sekiranya menyinggung masyarakat Nahdlatul Ulama, terutama masyayikh, tokoh masyarakat dan alim ulama serta para kiai Nahdlatul Ulama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kabar menyedihkan datang dari Pulau Madura, di mana berawal dari khutbah Jumat berujung kepada keributan sampai penyegelan dan penutupan masjid. Beruntung tidak sampai terjadi perbuatan-perbuatan anarkisme. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi pelajaran bagi seluruh kaum muslimin. Dan perlu juga diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwasanya tidak semua orang yang menjadi khatib Jumat adalah seorang ustadz atau kiai atau guru. Kadang ada yang sebenarnya tidak mempunyai ilmu yang cukup, tidak mempunyai kapasitas berbicara tentang agama, kemudian memberanikan diri untuk berbicara, berceramah, berkhutbah di hadapan manusia. Dan itu banyak terjadi, tidak hanya di kalangan satu ormas, begitu banyak. Dan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas pernah mencela perbuatan yang demikian, karena yang seperti ini dapat membahayakan diri sendiri dan kaum muslimin. Mantan penyanyi, mantan pelawak, mantan ini, dia tobat, disuruh tobat, belajar, bukan kemudian diangkat suruh ceramah. Ini ustadznya yang bodoh kalau seperti ini. Ada nggak? Saya mau tanya Pak, ada nggak? Ada, terjadi. Nggak boleh, ini menyimpang dari manhajus salaf. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Maka ketahuilah, di sini ada penekanan Allah subhanahu wa ta'ala agar manusia ini berilmu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu. Dari ayat tersebut, seorang ulama besar, ahli hadis, Al-Imam Al-Bukhari, mengatakan, membuat sebuah kesimpulan, membuat sebuah kaidah yang berbunyi, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu lebih didahulukan sebelum berkata dan beramal. Seorang sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, mengatakan, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Ilmu adalah pemimpin bagi amal, dan amalan tersebut berada di belakang setelah adanya ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dipastikan sudah banyak yang mendapatkan informasi tentang pemicu keributan tersebut, demo besar-besaran, dan sampai kepada penutupan masjid tersebut yang terjadi di Madura, di mana kejadian tersebut berawal dari seorang khatib Jumat yang menjelaskan tentang permasalahan seputar maulid. Dan kita ketahui, permasalahan ini bukan pertama kali dibahas. Ini permasalahan klasik. Mungkin sudah ribuan kali dibahas, puluhan ribu kali dibahas oleh para alim, ulama, para ustadz, para guru. Bahkan ratusan, bahkan ribuan video-video mereka yang membahas, menjelaskan permasalahan hukum maulid Nabi. Akan tetapi alhamdulillah tidak pernah terjadi keributan, karena apa yang disampaikan oleh mereka berdiri di atas hujjah yang kuat, berdiri di atas hujjah-hujjah yang sahih,
Sehingga ketika ada orang yang ingin menyanggah penyampaian mereka, penjelasan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka, haruslah dengan hujjah. Sebagai contoh, dialog Ustadz Zainal Abidin dan Kiai Idrus Ramli tentang permasalahan tahlilan. Mereka berhujjah, sehingga tidak ada celah bagi pihak Kiai Idrus Ramli untuk menjatuhkan mereka di hadapan jamaahnya. Dan jamaahnya pun tidak ada alasan untuk terprovokasi karena apa yang dikatakan oleh Ustadz Zainal Abidin. Karena Kiai Idrus Ramli pun mengakui apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Ma yaf'alun nasu minal istima'in dal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkarah. Gak tanggung-tanggung. Allati yusabu ala man'iha. Apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan, termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin, bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh Allah. Nah, tentu yang ada di video tersebut berbeda dengan apa yang terjadi dengan khutbah Jumat yang di Madura. Ada seseorang yang membuat komentar tentang konflik permasalahan yang terjadi di Madura ini. Seorang YouTuber kemudian membuat konten di channel YouTube-nya mengomentari hal tersebut. Dia mengatakan tidak masalah apabila jamaah dari khotib tersebut tidak suka atau menganggap sebagai perbuatan bid'ah, kemudian mengharamkan perbuatan maulid Nabi, amaliyah maulid Nabi, akan tetapi jangan berdusta mengatasnamakan ulama. Dan benar apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Ketika sebatas khatib Jumat itu mengatakan amaliyah maulid Nabi tidak dilakukan oleh mereka, para sahabat, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pula tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak juga dilakukan oleh al-imam mazhab yang 4. Maka sampai di sini tidak ada dan tidak akan memicu kemarahan sebagian kaum muslimin. Akan tetapi ketika sudah menyebut nama ulama yang mereka agungkan, terlebih mengatakan ulama mereka berkata tentang sesuatu padahal tidak demikian, maka inilah titik di mana mereka tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh khatib Jumat tersebut. Dan mereka para dai yang bermanhaj salaf pun pasti tidak akan setuju dengan perbuatan yang demikian. Karena tidak boleh perbuatan yang tidak benar meskipun tujuannya itu adalah untuk kebenaran. Seandainya pun ingin membuktikan bagaimana sejarah maulid Nabi yang sebenarnya, yang diakui oleh tokoh dari Nahdlatul Ulama, maka ada ceramah dari Bapak Said Aqil Siraj yang menjelaskan bagaimana sejarah maulid, yang mereka orang NU pun tidak bisa membantah. Seandainya mereka mau membantah pun silahkan bantah, karena orang yang mengatakan seperti itu juga dari kalangan mereka. Anda hanya membuka fakta, hanya membuka realita yang ada. Permasalahan mereka orang-orang dari Nahdlatul Ulama mau meninggalkan atau tidak itu bukan urusan kita. Sebagaimana para nabi, mereka para da'i hanyalah berkewajiban menyampaikan, bukan memaksa manusia untuk mengikuti apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka serukan, apa yang mereka dakwahkan. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa
sebenarnya kami tidak sedang merendahkan khatib Jumat tersebut. Akan tetapi marilah kita ambil pelajaran bahwasanya berdakwah tidaklah hanya membutuhkan semangat yang tinggi. Akan tetapi berdakwah membutuhkan ilmu agar tidak menimbulkan mudarat kepada diri sendiri dan kaum muslimin. Boleh membongkar fakta, akan tetapi jangan berdusta. Sebuah kaidah mengatakan bahwasanya niat yang baik tidak akan merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.